Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Ibu, bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak sekalian, puasa kita ini sudah hampir habis. Sudah 10 hari yang terakhir. Rasanya sebentar lagi, sebentar sekali. Sebentar saja kita melaksanakan puasa yang 1 bulan ini. Kita berusaha keras untuk menjalankan ibadah ini. Sebaik-baiknya kita isi dengan berbagai kegiatan, tapi ternyata sudah hampir habis. Ibu dan bapak sekalian, bahwa agama itu, saya ulang-ulang, agama ini sebetulnya lebih banyak tertuju kepada wilayah ruhani sebetulnya itu. Wilayah ruhani yang ada di dalam hati, ya, yang ada pada dalam diri kita yang paling dalam, ialah wilayah apa yang ada di dalam hati, ruhani kita ini. Jadi itulah sebabnya para agamawan itu disebut dengan ruhaniawan. Kalau ada pelantikan, apakah kepala desa, apakah camat, apakah bupati, wali kota, para pejabat-pejabat itu ketika disumpah, itu lalu kemudian dipanggilkan ruhaniawan. Yang Islam dipanggilkan orang yang disebut sebagai tokoh Islam. Lalu kemudian tatkala bersumpah, di atas kepalanya itu dikasih Al-Quran. Begitu juga agama-agama yang lain, ya. Kristen misalnya juga begitu, Katolik itu ketika disumpah itu disaksikan oleh ruhaniawan, karena memang agama ini lebih tertuju kepada persoalan ruhani, bukan persoalan fisik. Kalaupun toh persoalan fisik itu sesungguhnya hanya sebatas contoh-contoh yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Mengarah kepada hal-hal yang sifatnya ruhaniyah itu. Yang ruhani ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia sendiri, yang ruhani ini. Hal-hal yang bisa diselesaikan sendiri itu diserahkan kepada manusia. Yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itulah yang ruhani ini. Itu yang ditunjukin oleh agama ini, oleh Allah lewat kitab suci, melalui utusannya itu. Tapi kalau hal-hal yang bersifat jasmaniyah, yang dahiriyah itu, misalnya bagaimana ngukur waktu, itu kan,
membuat jam, bagaimana membangun kota, bagaimana motong rambut Pak Zul. Itu cari di agama enggak ada itu. Sampean sendiri bisa itu nyukur itu enggak usah belajar itu bisa. Karena itu urusan-urusan dairiah. Hal-hal yang pelik sampai kepada bagaimana agar jarak yang jauh itu bisa ditempuh dalam waktu singkat. Itu manusia bisa sendiri. Kalau dulu naik haji itu berbulan-bulan, naik kapal 3 bulan, 4 bulan katanya di kapal itu. Lalu kemudian orang berpikir, nyari cara bagaimana agar bisa cepat. Ditemukanlah alat namanya pesawat terbang. Pergi ke Saudi Arabia hanya 9 jam. Itu hanya 9 jam. Nah, itu. Pergi ke Amerika itu hanya sekitar 24 jam dengan transitnya itu. Saya pernah pergi ke Kolombia itu 36 jam tentu dengan transitnya itu jarak yang sedemikian jauh bisa diperpendek. Dulu kalau mau kabar itu pakai kentongan. Pakai kentongan dulu itu. Waktu saya masih kecil, lurah-lurah itu punya kentongan itu. Dulu. Tapi juga tidak efektif. Maka orang cari cara. Gimana lalu agar bisa cepat. Berita itu cepat. Kalau Kusumenep itu layu-layu ngabari. Ada orang meninggal, tidak harus berjam-jam naik mobil. Tapi lalu kemudian ditemukan pakai telepon, kawat, pakai kabel. Lalu kemudian kabel juga sudah dicari lagi gimana agar tidak usah pakai kabel. Sekarang ini digunakan pakai telepon genggam. Dulu waktu kita 20 tahun yang lalu, kita ini perlu foto saja itu gimana ngirimnya. Harus dikirim pakai pos, kalau kita ada syarat yang harus ada foto. Sekarang itu kirim foto itu cukup pakai HP. Cukup pakai HP. Membayar apa saja sekarang ini sudah pakai transfer. Lewat HP kita itu bisa kirim uang. Kita kirim uang. Nah, hal-hal seperti ini manusia itu bisa ternyata. Karena itu tidak ada di dalam, tidak diajarkan dalam agama, walaupun itu rumit. Kan rumit bagaimana membuat pesawat terbang, bagaimana bisa kirim uang dari satu negara ke negara berikutnya itu pakai uang. Sekarang sudah bisa, manusia bisa, yang hal-hal yang manusia bisa tidak tapi yang manusia sendiri tidak bisa, itulah agama. Yang manusia tidak bisa itu apa? Urusan rohani. Kemarin saya ceritakan itu. Rusia itu kan sudah sangat modern. Sudah sangat modern. Bagaimana membuat kalau perang itu mesti menang dengan persenjataannya yang luar biasa. Bagaimana menata kota, bagaimana membuat pertokoan, bagaimana membuat pendidikan tinggi, bagaimana membuat apa saja. Tapi ada yang tidak bisa ternyata. Yang tidak bisa itu apa? Ngurus dirinya sendiri. Yang saya ceritakan kemarin itu, Khrushchev itu presiden Rusia, itu ketika ketemu Presiden Soekarno diundang ke sana, dipameri Soekarno itu dengan berbagai macam proyek-proyeknya itu.
Lalu kemudian Soekarno waktu itu ditanya, apa kamu heran? Soekarno mengatakan, aku tidak heran dengan negerimu itu. Kamu ngerti semua hal, banyak hal yang kamu ngerti, tapi kamu ternyata masih punya kekurangan yang mendasar. Apa itu? Kamu tahu banyak hal di luar dirimu, tapi ternyata kamu tidak ngerti tentang dirimu sendiri. Kamu tidak tahu siapa sih kamu ini. Kamu ini datang dari mana? Ditanya oleh Soekarno. Kamu datang dari mana? Kamu ini sedang di mana? Dan setelah selesai dunia ini, kamu nanti kan tua dan mati. Mau kemana? Nasibmu seperti apa? Kurcep tidak bisa menjawab. Dikatakan oleh Soekarno bahwa sampai kapanpun kamu tidak akan tahu yang menyangkut tentang dirimu, kamu tidak akan tahu. Karena hal yang bersifat dirimu itu, yang ruhanimu ini, dirimu yang sebenar-benar diri, itu tidak bisa dicari oleh manusia, itu dikabarkan oleh Tuhan. Dan itu dibawa oleh para utusannya, didokumentasikan di kitab sucinya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran. Kalau kamu ingin tahu tentang dirimu, maka tidak akan mungkin bisa tercapai kalau kamu tidak baca kitab suci. Aku tahu, kata Soekarno, presiden kita yang pertama. Kenapa? Aku baca Quran. Sedangkan kamu tidak pernah membaca Taurat, tidak membaca Zabur, tidak membaca Injil, tidak membaca Quran. Karena itu kamu sampai kapanpun tidak akan tahu tentang dirimu sendiri. Sekalipun kamu tahu tentang banyak hal. Lalu ternyata Kurcep percaya itu dengan Soekarno. Percaya dengan Soekarno. Lalu kemudian dia sadar. Dan lalu kemudian di kota Saint-Petersburg itu kira-kira 4 jam dari Moskow, lalu naik kereta api cepat. Ada, kemarin saya ceritakan ada gudang tua itu disuruh untuk bongkar. Lalu kemudian disuruh bangun masjid. Masjidnya besar, arsitektur Turki. Orang Indonesia biasanya kalau ke Rusia itu diajak untuk datang ke masjid itu. Masjid itu dikenal sebagai Masjid Biru atau Masjid Insinyur Soekarno. Nah ini kehebatan presiden yang pertama. Presiden kita ini hebat banget. Saya kalau tahu presiden kita ini, ingat presiden yang pertama itu hebat banget sebetulnya. Hebat banget. Jadi berani menyampaikan Islam kepada sesama presiden yang anti agama. Di sana kan anti agama. Kalau pengajian-pengajian di sini, di kampung-kampung, ataupun juga di kota-kota yang banyak penduduk muslim kan tidak berat. Ini orang Indonesia itu berani ngomongin tentang agama di negara komunis. Luar biasa menurut saya. Nah itu luar biasa. Kehebatannya kita pagi itu presiden kita ketika ke Maroko juga begitu. Di Maroko itu ada jalan Insinyur Soekarno di Rabat. Saya tanya itu Soekarno siapa? Presiden Indonesia. Kenapa? Karena itulah Raja Hasan begitu kagum dengan Soekarno. Sampai lalu di Rabat itu ada ada jalan besar, dikasih nama Jalan Insinyur Soekarno, banggakan sekali. Saya juga pergi ke Iran ketika saya ketemu sesepuh ulama tua yang dulu juga pernah menjabat di
jabatan penting di negeri itu. Saya diajak datang yang usianya sudah 96 tahun. Begitu dikenalkan saya dari Indonesia, dia teriak. Mengucapkan Allahu Akbar, teriak orang sepuh itu. Kenapa? Dia hanya mengatakan bahwa beruntung kamu ini. Kamu berasal dari negeri. Kamu berasal dari negeri yang dipimpin oleh orang yang konsisten dengan agamanya. Soekarno dikatakan konsisten dengan agamanya. Lalu saya tanya waktu itu, apa ukuran Anda? Suatu saat dalam pertemuan pemimpin dunia, biasanya akan dikasih minuman. Minuman keras itu, apa itu namanya? Minuman untuk menghormati orang itu. Whisky atau apa itu namanya? Anggur atau apa namanya? Yang memabukkan, menurut Soekarno itu yang memabukkan. Soekarno tidak mau. Dari sekian banyak tokoh-tokoh dunia yang bertemu itu yang tidak mau hanya Soekarno aja. Dia bilang saya muslim, saya tidak minum itu, saya cukup minum air putih. Itu bahkan luar biasa. Dari negara-negara lain walaupun muslim masih mau minum, Soekarno sendiri yang tidak. Yang cerita itu adalah orang Iran coba ketika saya datang ke Teheran dan Qum. Orangnya sekarang tinggalnya di Qum. Nah ini menurut saya luar biasa. Jadi agama saya katakan ini bicara dengan hal-hal yang sifatnya ruhaniah sebetulnya, yang sifatnya ruhaniah. Sedangkan yang bersifat dahiriah, yang kehidupan sehari-hari itu dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang duniamu itu kan. Kamu lebih tahu tentang duniamu. Disuruh untuk berpikir sendiri, lakukan penelitian sendiri. Kalau menyangkut hal-hal yang bersifat lahiriah, yang keduniaan ini. Tapi kalau sudah menyangkut ruh, nah, ruhani, yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri robbi. Bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan, min amri robbi, urusan Tuhan. Urusan Allah, agama ini, yang menyangkut ruhani ini, yang tahu tentang diri kita ini adalah Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Pagi hari ini saya ingin ngajak Ibu dan Bapak ya, terkait dengan negeri. Ya. Negeri itu di dalam Quran ini ada surat apa namanya Al-Balad yang juga sering dibaca oleh Mas Haryanto, dibaca oleh Pak Markus, Pak Profesor Markus ini. Kalau beliau itu baca surat panjang, itu saya renung-renungkan artinya itu kan. Itu lebih enak ya, merenungkan, terkesan. Saya memperhatikan bacaannya, memperhatikan artinya, pemahamannya seperti apa gitu kan. Lalu panjang itu yang saya gambarkan itu yang sepuh-sepuh itu kadang-kadang kalau umurnya sudah 60 tahun itu memang kadang-kadang kalau apa namanya ngatek itu enggak betah itu kan. Makanya ada orang salat pakai kursi, tapi walaupun usia saya 70 tahun itu masih kuat. Saya senang karena saya apa namanya saya mengangan-angan ya, membayangkan artinya. Baca la uksimu bihadzal balad di surat Al-Balad itu. Aku bersumpah dengan negeri ini. Ya. Dengan negeri ini tentu juga bersifat ruhaniah, yang sisi-sisi ruhaniahnya itu. Balad di sini ini. Orang lalu mengatakan itu Mekah.
Bakah. Bakah itu sendiri apakah juga Mekah? Kita tidak tahu sebetulnya itu. Tapi Allah memudahkan, kita dimudahkan. Ada benda, ada barang, ada negeri yang bernama Mekah. Yang di Mekah itu ada Masjidil Haram. Di tengah-tengah Masjidil Haram itu ada bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim atas perintah Allah. Tapi Mekah itu apa namanya, Ka'bah sendiri disebut sebagai tanda. Tanda bahwa di situ itu Baitullah. Tanda itu bangunan Ka'bah. Kenapa Ka'bah? Karena disebut Ka'bah kenapa? Karena Ibrahim itu berasal dari suku Ka'bah. Sesungguhnya yang dipentingkan itu adalah bukan Ka'bahnya itu, tapi Baitullah itu loh, yang itu sudah dikenal. Sudah dikenal sebelum Adam sendiri sudah mengenal itu Baitullah itu. Adam itu sudah kenal. Namanya Baitullah itu. Karena itu memang semasa ketika manusia itu ada, disebut inna awwala baiti wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah, yang pertama-tama kali rumah saya nyatakan untuk manusia. Wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan, adalah Mekah itu, yang diberkahi. Itu di Mekah. Di Quran itu adalah uksimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, dikurung itu Mekah. Wa antakhilum bihadzal balad, dan engkau bertempat di negeri ini. Nah, tadi saya katakan ruhaniyah. Saya katakan ini ruhaniyah. Secara ruhani Muhammad ada di negeri ini, ruhani. Di negeri itu di mana? Itulah di Baitullah yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Muhammad ada di situ secara ruhaniah. Hanya seringkali lalu kemudian diperdebatkan, bukankah Muhammad sudah mati? Dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah. Kok lalu disebut di situ? Karena Al-Quran karena agama ini, Bu dan Bapak sekalian, adalah urusan ruhani. Ruhaninya itu sesungguhnya ada yang di situ, jasmaninya ada di Madinah, jasmaninya ada di Madinah, dimakamkan di Masjid Nabawi, tapi ruhaninya itu ada di sini. Ruhaninya itu ada di Baitullah di situ, itu yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Lalu terjadilah orang berbantah. Bukankah Muhammad ada di Madinah, di Masjid Nabawi? Kok lalu disebut ada di situ? Lupa bahwa sesungguhnya agama ini adalah urusan ruhani. Kalau agama itu urusan rohani, yang ada di situ itu adalah ruhaninya. Hanya kalau Muhammad tidak disebut ruh, tapi Muhammad itu disebut sebagai Abul Arwah, bapaknya ruh. Ana Abul Arwah wa Adam Abul Basar. Aku ini bapaknya ruh. Sedangkan Adam itu adalah bapaknya tubuh kita ini keturunan Adam. Tubuh kita ini keturunan Adam. Sedangkan ruhani kita itu turunan Muhammad. Dari sisi ruhaniahnya itu yang ada di tempat itu. Yang ada di wa antakhilum bihadzal balad. Dan engkau masih berada di negeri ini, di Bakah ini. Itu adalah ruhaninya.
Karena sholat itu ibu dan bapak sekalian, sholat itu kan ruhani kita yang sholat itu. Yang sholat kita ini adalah ruhani kita. Maka lalu kemudian kita menghadap ke Baitullah. Kenapa kok salat harus, beliau kemarin ngomong saya kuliah, saya belajar di Jampes, maka sholat itu di Mekah. Memang yang sholat itu adalah ruhaninya. Kalau yang sholat itu ruhaninya bisa di mana-mana ruhaninya. Ruhaninya ada di Baitullah. Ruhani apa? Ruhani itu ingat. Ingatannya ada di Baitullah. Ingat itu zikir. Ingatannya ada di Baitullah sana ketika kita sholat. Tubuhnya ada di sini. Di masjid sini, ikhlasul hasan tubuhnya. Badan kita ada di sini. Tapi ketika kita sholat, ingatan kita harus di situ. Sowan Rasulullah untuk disambungkan kepada Allah. Karena itu karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di tempat itu. Maka orang di seluruh dunia kalau menyembah Allah tidak pernah nyata, maka lalu harus lewat Muhammad ini, maka lalu kemudian disuruh menghadap ke tempat ini. Tidak cukup menghadap, tapi harus merasa berada di sini. Yang tadi malam saya ngomongkan sama Mas Arianto, sama bapak-bapak yang lain, di masjid ini, di Semper situ, ngobrol sampai malam, ingatan kita harus ada di titik ini. Kalau tidak ada titik ini, tidak ada benda berupa tempat di sini, maka ingatan kita kemana-mana. Ingatan kita kemana-mana. Ibu-ibu ingat masak apa nanti sore, belanjanya kapan, apa yang harus dibelanjakan, tabungannya masih ada atau enggak. Bapak-bapak juga begitu, siang nanti pergi kemana gitu kan. Lalu ada janji ke sana, ada janji. Ini yang diingat ketika sholat, kalau tidak ada titik itu. Tidak ada benda yang ini seperti itu jadinya itu. Maka lalu kemudian dimudahkan oleh Allah kita ini ketika sholat menghadap ke satu titik yang disebut dengan kiblat, hadapan, menghadap ke tempat ini. Di situ ada Rasulullah nanti kepada Allah. Makanya lalu kemudian kita disuruh berwasilah itu, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Yang namanya si Pak Wandoyo, yang namanya Mas Robik, yang namanya Pak Prof Markus ketika itu azan, lalu kemudian berdoa, Allahumma robba hati da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadanil wasilah, ati Sayyidina Muhammadanil wasilah. Memohon supaya Muhammad didatangkan sebagai wasilah. Ya, wasilah itu kan di situ itu sebetulnya itu. Hanya lalu karena orang itu suka berbantah, yang seharusnya agama itu tidak boleh diperbantahkan, maka lalu kemudian namanya wasilah itu lalu kemudian diperbantahkan, orang lalu capek berbantah itu, lalu kemudian tidak lagi menangkap agamanya. Beragama tidak boleh berbantah. Ini beragama saja berbantah gitu kan ya. Itu manusia itu memang sulit sekali itu. Makanya lalu kemudian tatkala kayak itu suka berbantah, suka ingkar, suka berlebihan, maka lalu risikonya begitu tinggi. Yang kemarin beberapa hari yang lalu saya katakan ketika Pak Markus
di akhir suratnya itu, ya laitani kuntu turoba itu kan. Tahu resikonya begini, jadi manusia begitu susah, aku lebih milih sebetulnya cari debu saja, jadi tanah, walaupun tanah itu diinjak-injak, tanah itu dilempari kotoran, tanah itu ya namanya tanah seperti itu. Lebih dipilih sebetulnya daripada menjadi manusia. Maka ya laitani kuntu turoba itu. Diteruskan bahwa walidi wa mawalat. Bahwa Muhammad ada di tempat itu. Apa? Dikatakan demi bapak dan anaknya. Muhammad wa antakhilum bihadzal balad. Muhammad ada di tempat itu. Diteruskan wa walidi wa mawalat. Demi bapak dan anak. Bapak itu siapa? Bapak ruh. Lah ini kita bicara agama. Bicara agama. Wa walidi wa mawalat. Demi bapak dan anak. Bapaknya itu siapa? Anaknya siapa? Karena bicara agama itu bicara ruhani, maka bapak kita mesti tangkap, itu paling mudah kita tangkap. Yang dimaksud bapak ya bapak ruhani. Bapak ruhani. Bapak ruhani itu siapa? Muhammad ada di situ, itulah sebetulnya. Bapak ruhani ada di situ untuk anak-anak ruhani. Wa mawalat, demi anak. Ruhani kita ini supaya nyambung dengan bapak ruhani. Ingatan kita, ruhani kita itu supaya nyambung dengan bapak ruhani. Demi bapak dan pertalian bapak dan anak, pertalian ruhani. Bapak ruhani dengan anak ruhani. Jadi kita ini sebetulnya kalau ada kita keturunan siapa darah biru itu kan. Keturunnya orang hebat itu kan. Sebetulnya kita ini dari sisi ruhani sama. Ruhani saya, ruhani Pak Mujiono, ruhani Mas Ropik, ruhani Pak Zul, ruhani itu sama sebetulnya. Dan yang dilihat agama itu ruhaninya. Karena itu kalau ada orang ngaku-ngaku saya ini keturunan darah biru, saya ini orang hebat, tidak ada gunanya sebetulnya kalau bicara agama. Bicara agama, bicara tentang kualitas keturunan yang sifatnya fisik itu sebetulnya tidak ada gunanya sebetulnya. Yang dihitung itu adalah ruhaninya. Dan kita ini sebetulnya secara ruhani ada sama. Bahkan umur kita ini sebetulnya sama kalau dari sisi ruhani. Ditiupkannya saja berbeda-beda. Saya lebih dulu, lalu Pak Zul, lalu kemudian Mas Ropik, dan seterusnya itu berbeda-beda. Tetapi sebetulnya usia roh ini sama. Usia tubuhnya itu keturunan Adam itu yang beda-beda. Tapi urusan roh ini sebetulnya sama sebetulnya. Tidak ada yang lebih tinggi yang ada. Roh itu disebut dengan iman. Iman. Iman ini adalah kita kalau iman itu roh, roh itu adalah iman, roh itu adalah cahaya, roh itu adalah kitab. Maka dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa para iman, para roh itu saudara sebetulnya. Makanya ketika kita kayak begini, satu agama, jamaah sholat subuh, kita ini sebetulnya saudara. Bahkan saudara kandung kita ini. Tidak hanya saudara, kita ini saudara kandung dalam beragama. Kita ini saudara kandung dalam beragama, kita ini sebetulnya itu. Karena kita ini sama-sama anaknya Muhammad, anaknya roh. Nanti kalau ditiru, masuk lalu kemudian sampai keturunan Nabi. Dari sisi roh, ruhani kita ini sama. Makanya kalau orang mencari silsilah itu kan, ya boleh-boleh sajalah barangkali untuk kepentingan aku supaya lebih unggul gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara agama tidak relevan. Karena ruhani kita ini adalah sama.
Dan tidak ada gunanya sebetulnya kalau kita menyebut-nyebut nyari silsilah itu hanya untuk kebanggaan-kebanggaan. Bahwa aku lebih unggul, aku lebih tinggi, aku lebih kualitas. Tidak, secara rohani sama sebetulnya. Saya orang Trenggalek asalnya, Pak Zul orang mana itu? Orang Pamekasan, orang Sumeneb, nah, sama Pak Zul. Secara rohani sama kita ini. Saudara kandung dalam beragama, mukmin, innamal mukmin. Mukmin itu iman, iman itu mukmin itu saudara, itu disaudarakan rohaniah. Rohaniah itu sebetulnya itu. Apalagi agama itu sebetulnya tidak menyangkut silsilah. Agama itu wasilah sebetulnya. Tidak lalu kemudian, oh aku unggul. Banyak juga yang ngaku-ngaku orang darah biru, keturunan ini, tapi juga ada. Wawalidi wa mawalad, demi bapak dan anak. Pertalian antara bapak dan anak. Bapak itu adalah bapak ruhani Abul Arwah itu adalah Muhammad. Roh itu ya kita ini punya roh. Nah, karena itu karena ini ada bapak, ada anak, itu ada istilah yatim. Yatim, ada yatim piatu. Siapa yatimnya rohani ini? Yatimnya rohani itu lebih bahaya sebetulnya. Daripada yatimnya biologis, fisik. Ada seorang anak yang ibunya sudah tidak ada, bapaknya tidak ada, disebut sebagai yatim piatu. Orang lalu kemudian harus kasihan dengan yatim piatu itu. Kenapa? Karena tidak ada yang ngurus, mungkin tidak ada ekonomi. Tapi kalau dalam dunia modern itu banyak anak yatim yang lebih kaya daripada yang tidak yatim. Banyak sekarang ini anaknya pengusaha besar, lalu pengusahanya mati, anaknya kan yatim. Anaknya yatim. Uangnya lebih banyak daripada yang tidak yatim itu. Dan yatim katakanlah misalnya yang yatim itu dari desa yang tidak punya apa-apa. Itu sebetulnya tidak lebih menderita daripada yatim rohani. Kalau yatim rohani itu tidak kenal bapaknya, tidak tahu bapak, tidak tahu bapak, itu kan juga yatim sebetulnya. Yatim rohani itu siapa? Yang tidak kenal Muhammad. Kalau hanya yatim biologis, di desa itu ada 50 orang. Yatim, anak yatim. Menjelang hari raya kayak begini ini, kasih aja lah beras uang 500.000, ya senang. Mau diajak untuk terawih, mau diajak untuk sholat, id, mau dia puasa. Yang yatim biologis hanya berbekalkan uang beras 10 kilo, uang 500.000, banyak-banyaknya 1 juta, sudah cukup. Tidak menyusahkan. Tapi kalau yatim ruhani itu tidak kenal Rasul, tidak kenal Muhammad, tidak kenal bapaknya, bapak ruh Muhammad. Bahaya banget. Namanya negara-negara itu rusak, hancur, lebur, penduduknya mati, itu bukan karena anak yatim biologis. Tapi karena yatim ruhani. Orang yang tidak mengenal Muhammad, lalu membuat bom, membuat senjata yang bisa meluluh lantakkan satu negara. Yang kemarin saya cerita ketika saya pergi ke Baghdad, itu beratnya, saya lihat sendiri hancur ketika perang Teluk itu. Lalu kemudian juga begitu di Yaman, di Syria, di Libya, di Sudan, perpecahan antara Sudan Utara, Sudan Selatan. Sehari-hari mikir perang, sehari-hari yang dipikir siapa nanti yang akan saya bunuh. Kota mana yang saya hancurkan. Yang tukang akan menghancurkan negara-negara ini sebetulnya adalah orang yatim sebetulnya. Tapi adalah yatim ruhani. Yatim ruhani.
Orang yang dibicarakan itu hanya yatim jasmani. Ya itu perlu, yatim jasmani itu perlu dirawat, ya ditolong. Tapi tidak terlalu membahayakan sebetulnya. Kalau agama kita itu ngajarkan itu yatim ruhani. Yatim ruhani. Orang yatim ini kalau diajak salat, dia mau salat, dia juga tidak ngerti bahwa dirinya sedang sholat, yang yatim ruhani ini. Walaupun sholat itu dia tidak paham bahwa dia itu sedang sholat. Kalau dia itu yatim ruhani. Nah ini pembicaraan tadi sejak awal saya bilang agama ini urusan-urusan rohani. Saya ajak ibu bapak merenungkan betapa beratnya kalau kita ini lalu kemudian punya bapak ibu biologis, bapaknya masih ada. Ibunya masih ada, berarti tidak yatim secara biologis, secara kehidupan ini. Tapi kalau dia tidak kenal Muhammad, maka disitulah dia yatim ruhani. Bahaya banget. Yang tidak kenal agama ini coba. Kalau cari yang mudah, contoh-contoh di perempatan jalan, anak-anak perempuan, berpakaian hitam-hitam, bawa gitar, lalu kemudian tidak saja telinganya digiwang, itu lalu hidungnya dikasih giwang, telinganya giwangnya tidak satu tapi banyak, lalu itu yatim sebetulnya. Bapaknya masih punya bapak, punya ibu, tapi dia tidak kenal Muhammad yang menyelamatkan, akibatnya kayak gitu. Saya kira ahli-ahli pendidikan sudah tidak mampu lagi untuk mendidik mereka itu. Itulah yatim. Maka dikin wawaliti wa mawalat. Diteruskan lakot kholaknal insana fi kabad. Bahwa kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Susah payah mencari bapak. Tidak ngerti bapak. Tidak ngerti orang tuanya, orang tua ruhani yang membahayakan ini. Sudah terang, kelihatan terang ibu dan bapak sekalian. Itulah yang saya sampaikan bahwa agama ini adalah lebih banyak pada urusan-urusan ruhani, yang itu adalah urusan-urusan Allah. Kalau urusan-urusan yang zahir kita dipersilahkan oleh Allah untuk mencari sendiri, tapi urusan-urusan agama ini datang dari Allah lewat Rasulnya, lalu kemudian kita disuruh untuk menjalankan. Dan mengapa ini? Karena ini memang kita tidak bisa mencari sendiri, tidak bisa kalau tidak dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Lalu lewat ajaran-ajarannya yang terdokumentasi dalam kitab suci ini, karena itulah pagi-pagi di bulan puasa ini kita sengaja saya ajak walaupun sepotong-sepotong, ya sedikit-sedikit semampu saya. Nunggu saya pinter ya enggak pinter-pinter, ya apa adanya ini. Nunggu saya pinter Mas Haryanto kan ya enggak pinter-pinter, ya begini ini aja. Mudah-mudahan kita jadikan bahan pertimbangan, bahan renungan. Siapa tahu dengan begini kita semakin paham sedikit demi sedikit. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan, mudah-mudahan kita ini selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.